Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelini Dwi Putri dengan nomor NIM 19086012, Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang kurikulum pendidikan jasmani dan isu pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan jasmani. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, motorik, afektif, sikap, dan kecerdasan. Yang pertama yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dan di dalam penyelenggaraan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 dasar program asumsi pendidikan jasmani, yaitu yang pertama yaitu program pendidikan jasmani dan program olahraga yang mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam pembuatan program olahraga ini ditujukan untuk mempunyai keinginan atau tertarik untuk khusus diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya. Yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Maksudnya para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar atau learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan baru dan berbeda dalam dominan fisik. Selanjutnya yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaklah mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan yaitu DAP atau developmentally approached atau practice, dan IAP instructionally appropriate practice. Yang pertama yaitu DAP, maksudnya adalah tugas ajar memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tujuan ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Yang kedua yaitu IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang menandai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang ketiga yaitu keberhasilan program pendidikan jasmani. Untuk mengetahui apakah program pendidikan jasmani yang kita gunakan tersebut cukup berhasil atau masih perlu disempurnakan, maka perlu suatu evaluasi. Untuk keperluan itu banyak kriteria yang dapat digunakan. Untuk itu khususnya di Amerika, NASP atau National Association for Sport and Physical Education
telah menentukan physically educate person sebagai salah satu kriterianya. Kriteria ini menjabarkan keberhasilan program pendidikan jasmani ke dalam 20 karakteristik yang diklarifikasikan ke dalam 5 kategori yang merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari program pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Untuk lebih jelasnya, karakteristik seseorang yang terdidik jasmaninya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik, antara lain bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan manipulatif, lokomotor dan non-lokomotor, menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipulatif, menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani, menemukan penguasaan pada beberapa aktivitas jasmani, dan yang terakhir memiliki kemampuan tentang bagaimana cara mempelajari keterampilan baru. Yang kedua yaitu bugar secara fisik. 1. Menilai, meningkatkan, dan mempertahankan kebugaran jasmani, merancang program kesegaran jasmani sesuai dengan prinsip latihan tetapi tidak membahayakan. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur, berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas jasmani minimal 3 kali per minggu, memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. 1. Mengidentifikasi manfaat, pengorbanan, dan kewajiban, menyadari akan faktor risiko dan keselamatan, menerapkan konsep-konsep dan prinsip pengembangan keterampilan gerak, memahami bahwa hakikat sehat tidak sekadar fisik dan yang bugar, memahami aturan, strategi, dan perilaku, mengetahui bahwa partisipasi dalam aktivitas jasmani dapat memperoleh dan meningkatkan pemahaman terhadap budaya, memahami bahwa aktivitas jasmani memberi peluang. Dan yang terakhir yaitu menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya. 1. Menghargai hubungan dengan orang lain. 2. Hormat terhadap peraturan. Dan yang ketiga, menikmati perasaan bahagia. Yang kedua yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu kurikulum ini terbagi atas 6 macam atau 6 bagian. 1. Isu program. 2. Isu program proses pembelajaran. 3. Isu penilaian. 4. Isu jumlah dan karakteristik siswa. 5. Isu sarana dan prasarana. Dan yang terakhir 6. Isu keberhasilan kurikulum. Yang pertama yaitu isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari 2 sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan kurikulum pendidikan pada umumnya, namun seringkali pada guru terlena oleh materi kurikulum. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar antara lain olahraga, atletik, permainan, senam, bela diri, dan lain-lain. Dan apabila dilihat dari distribusi alokasi waktunya yang hanya 1 kali dalam 1 minggu dengan lama 2 kali 45 menit, kemungkinan besar tujuan yang berhubungan dengan pengembangan kesegaran jasmani tidak bisa tercapai. Program aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani menuntut frekuensi 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, perkembangan kesegaran jasmani siswa seringkali merupakan tujuan yang paling diharapkan tercapai dalam pendidikan jasmani. Untuk itu, program kesegaran jasmani yang realistis untuk situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran mengajar yang perlu mendapatkan perhatian para pelaksana di lapangan antara lain sebagai berikut. 1. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan
cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Selanjutnya, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Yang selanjutnya, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. 4. Peranan unik dari pendidikan jasmani yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani. Yang ketiga yaitu isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran yang dicapai oleh siswa. Yang keempat, isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah yang cukup banyak, mulai dari kelas 9 sampai ke kelas 12. Dari kelas 10 sampai ke kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata yang sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan. Walaupun ada, jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Sarana dan prasarana ini meliputi alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan berbagai aktivitas pendidikan jasmani, termasuk olahraga. Dan yang terakhir yaitu isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum penjas pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat semara atau cenderung bersifat lokal, belum menyentuh bagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pendidikan jasmani dan isu pendidikan jasmani. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.